Hai, Anda menyaksikan Sedang Viral bersama saya Gracia Ben. Teman-teman Liputan 6, dalam 2 hari terakhir kita melihat ada 2 pertemuan penting dunia yang diselenggarakan di Amerika Serikat. Yang pertama adalah sidang DKPBB yang dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Bapak Sugiono, dan kemudian ada forum internasional baru lainnya yaitu adalah Board of Peace yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Kedua pertemuan ini dilakukan secara terpisah di lokasi yang berbeda pula. Nah, kira-kira apa yang dihasilkan dari serangkaian pertemuan ini dan lalu bagaimana situasi terkini di sana usai serangkaian agenda yang dihadiri oleh pejabat-pejabat penting Indonesia? Ini yang akan kita bahas hari ini bersama dengan Teddy Trisetioberti, jurnalis Liputan 6 SCTV yang juga meliput serangkaian agenda tersebut. Kita sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Selamat pagi waktu Amerika Serikat atau selamat malam waktu Indonesia. Teddy, bisa Anda jelaskan bagaimana hasil dari pertemuan yang dilakukan oleh Menlu Sugiono dan juga Presiden Prabowo Subianto? Ya, betul sekali, Gracia. Kebetulan hari ini tiba-tiba turun hujan di Washington DC, Amerika Serikat. Namun yang bisa saya sampaikan bahwa pada Kamis 19 Februari 2026 kemarin, Presiden Prabowo Subianto telah hadir untuk menghadiri KTT Board of Peace di Washington DC, tepatnya di Donald Trump Institute of Peace. Dan dari pertemuan tersebut, Gracia, terdapat poin penting yang dihasilkan. Pertama itu adalah adanya 5 negara yang menjadi pionir dari pengiriman ISF. Di situ ada Maroko, Kazakhstan, Kosovo, Albania, dan juga Indonesia. Gracia ada di dalamnya. Dan nantinya pasukan ISF ini akan menjadi pasukan perdamaian dan juga tujuannya untuk menstabilisasi kawasan di Gaza, Palestina. Dan hal yang juga di-highlight dalam pertemuan tersebut yaitu adanya dana kontribusi bantuan yang dikirimkan oleh Amerika Serikat untuk membantu rekonstruksi Gaza, yaitu sebesar 168 triliun rupiah. Indonesia sendiri juga ditunjuk menjadi wakil komandan dari pasukan ISF dengan mengirimkan 8.000 pasukan ISF ke Gaza, Gracia. Oke, Dan untuk em, silakan ya, dilanjut, silakan. Dan untuk agenda Menteri Luar Negeri Republik Indonesia sendiri di DKPBB pada tanggal 18 Februari 2026 juga telah dilaksanakan. Di sana Menlu Sugiono ini menyampaikan sejumlah poin di mana Indonesia mengecam aksi yang disampaikan oleh Israel, pendudukan wilayah Palestina oleh Israel, dan juga mengecam adanya pelanggaran-pelanggaran gencatan senjata. Dan tentunya di pertemuan tersebut Menlu Sugiono juga menyampaikan bahwa Indonesia akan berpartisipasi, dan terbukti pada tanggal 19 Februari kemarin Indonesia berpartisipasi dalam KTT Board of Peace. Oke, nampaknya Teddy saat ini sedang kehujanan di sana ya Teddy. Tadi rekan kami Teddy kehujanan di luar dan kemudian sudah kembali ke ruangan. Aman ya Teddy? Aman, aman sekali, Cia. Oke, kita lanjutkan diskusi malam ini. Tadi saya sempat mendengar bahwa Teddy mengucapkan bahwa ada sejumlah uang yang diberikan oleh Amerika Serikat untuk untuk rekonstruksi Gaza, maksud kami. Nah, apakah Indonesia juga nanti akan berkontribusi untuk memberikan dana karena masuk dalam anggota Board of Peace? Apakah ini juga ada dibahas pada saat itu? Ya, Gracia, hal itulah nantinya yang akan kami tanyakan teman-teman media yang ikut dalam rombongan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono ke Washington DC. Dijadwalkan hari ini setelah live ini kami akan menuju lokasi bilateral antara Indonesia dengan Inggris, dan di momen itu nantinya akan kami tanyakan seperti apa kontribusi Indonesia, apakah ada besarannya, namun hingga saat ini kami belum bisa mengonfirmasi hal tersebut. Oke, baik. Tadi kita sempat membahas soal agenda Menteri Luar Negeri Sugiono yang juga ikut dalam sidang DKPBB tadi. Jika saya bisa sedikit mensummary apa yang tadi sampaikan, Indonesia mengecam apa yang dilakukan oleh Israel di tepi barat atau di wilayah Palestina, Gaza, Palestina. Mungkin bisa ditambahkan lagi apa yang kira-kira menjadi pembahasan pada saat itu di sidang DKPBB. Bagaimana respons Ya, Indonesia?
Baik, jadi di momen atau pertemuan Dewan Keamanan PBB tersebut ada sejumlah isu yang dibahas dengan tema Middle East and Palestinian Question. Jadi memang fokusnya itu pada situasi terkini yang terjadi di Timur Tengah, terutama isu Palestina. Dan Indonesia sendiri, Gracia, mendapatkan kesempatan untuk bicara dalam pertemuan tersebut pada urutan ke-23, karena di momen tersebut ada lebih dari 25 speakers atau pembicara yang dikasih kesempatan untuk memberikan pernyataannya terkait situasi di Timur Tengah. Indonesia sendiri bicara dalam forum tersebut setelah urutan Jordania dan juga Mesir. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Menlu Sugiono menekankan bahwa Indonesia mengecam serangan yang dilancarkan oleh Israel, terutama juga upaya dari pendudukan wilayah Gaza. Dan ini merupakan tindakan yang menurut Menlu Sugiono menggerogoti rakyat Palestina di sana. Dan juga yang bisa saya tekankan bahwa Menlu Sugiono ini sendiri juga mempromosikan atau memberikan pandangannya bahwa BOP ini merupakan salah satu jalan agar bisa memperjuangkan hak-hak kemerdekaan rakyat Palestina. Oke, menarik sekali untuk membahas bagaimana situasi pada saat sidang DKPBB karena Teddy juga berkesempatan untuk melihat langsung dan meliput langsung agenda pada saat itu. Saya mendengar bahwa Bapak Menlu juga ikut mengecam keras apa yang dilakukan oleh Israel di tepi barat, begitu ya, Teddy. Apakah pada saat menyampaikan respons tersebut, apakah ada respons yang juga diberikan oleh Israel kepada Indonesia? Baik, Gracia, Israel sendiri punya kesempatan bicara di forum tersebut sebelum Indonesia bicara. Dan yang saya pantau di saat itu memang Israel tidak secara langsung bisa diberikan kesempatan merespon apa yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia, dalam hal ini Menlu Sugiono. Karena memang dalam forum tersebut hanya diberikan satu kali kesempatan seperti itu, Gracia. Namun pandangan langsung yang bisa saya sampaikan bahwa Menlu Sugiono tidak berada di ruang sidang saat Menlu Israel yaitu Gideon Sar menyampaikan pandangannya. Kala itu Menlu Israel ini mengecam apa perbuatan dan juga tindakan yang dilakukan oleh Hamas, dan ia mengutuk serangan Hamas terutama pada tanggal 7 Oktober beberapa tahun lalu. Dan gestur juga yang kami lihat dari Israel sendiri ketika Menlu Sugiono berada di ruang sidang, di ruang pertemuan, tidak memberikan gestur yang sangat spesifik, namun Menlu Israel dan juga rombongan dan juga timnya tetap berada di ruangan yang sama saat Menlu Sugiono mengecam Israel. Oke, baik. Teddy, sehari setelahnya ada pertemuan BOP tadi, Board of Peace di Washington DC. Apakah Anda juga melihat ada sejumlah protes yang dilakukan oleh warga Amerika Serikat atau bagaimana tone yang ditimbulkan, yang dimunculkan oleh berita-berita lokal di sana, Teddy? Pantauan kami tidak ada sama sekali, Gracia, aksi demo ataupun tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar di kota Washington DC. Aktivitas berjalan dengan lancar, namun yang terpantau saat itu adalah adanya tingkat keamanan yang dilakukan oleh kepolisian Washington DC di area menuju Donald Trump Institute of Peace tadi, lokasi dari KTT BOP. Dan media sendiri, awak media tidak diberikan kesempatan untuk langsung melihat atau memantau gedung tempat penyelenggaraan KTT, namun kami hanya diberikan jarak untuk bisa meliput situasi saat itu kurang lebih sekitar 200 meter dari gedung KTT. Seperti yang saya sampaikan tadi juga di awal bahwa aktivitas masyarakat berjalan lancar karena di sana dekat sekali dengan kantor kepresidenan Gedung Putih, kemudian juga dekat dengan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, dan aktivitas warga di sana sangat sangat berjalan dengan lancar. Keramaian sebetulnya hanya ditunjukkan dan disebabkan oleh teman-teman media asing dari luar negeri yang meliput KTT tersebut. Oke, baik. Teddy, apa saja agenda yang akan dilakukan oleh Menlu Sugiono dan juga Presiden Prabowo setelah ada pertemuan sidang DKPBB, kemudian BOP? Karena tadi Anda sempat menyampaikan masih ada serangkaian agenda yang akan dilakukan. Dan mungkin setelah itu akan apa nih gongnya nih?
Baik, kami juga masih menunggu sebenarnya apa agenda karena memang sangat tentatif sekali, Gracia. Namun setelah melakukan KTT Board of Peace dan juga ketika Presiden Prabowo telah melakukan pertemuan dengan Presiden Donald Trump di hari yang sama, Kamis 19 Februari 2026, kami juga meliput adanya pertemuan bilateral antara Menlu Sugiono dengan Menlu Amerika Serikat Marco Rubio. Di sana memang tidak ada joint press statement yang disampaikan, mereka hanya keluar kurang lebih 30 detik, Gracia, dari ruangan untuk berfoto, untuk mendapat agar memberikan kesempatan awak media untuk bisa mengambil foto. Setelah itu tidak ada, namun yang bisa kami jelaskan bahwa pertemuan tersebut memang memfollow up hasil-hasil pertemuan yang dilakukan bersama antara Presiden Prabowo dan juga Presiden Donald Trump. Oke. Dan Teddy, pertanyaan terakhir untuk silakan Teddy, silakan. ya, dan selanjutnya memang hari ini setelah live ini nanti kami akan diarahkan rekan-rekan media untuk juga meliput pertemuan bilateral antara Indonesia dengan Inggris. Itu saja, Gracia. Baik. Tadi saya ingin tanya, tadi sempat terputus ya di awal. Mungkin Anda bisa kembali menjelaskan bagaimana hasil dari serangkaian pertemuan dua agenda besar di sidang DKPBB kemudian di Board of Peace tadi. Ya, untuk hasil pertemuannya sendiri, Gracia, bahwa dari KTT Board of Peace tadi ada sejumlah isu atau hasil yang didapatkan dari pertemuan tersebut, di mana ada 5 negara yang menjadi pionir untuk mengirimkan pasukan stabilitas atau ISF ke Gaza, Palestina. Dan dari 5 negara tersebut ada Indonesia, Gracia, di dalamnya. Selebihnya itu diisi oleh Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan juga Albania. Dan tujuan ISF sendiri, Gracia, adalah untuk menstabilkan wilayah Gaza pasca konflik. Kemudian juga informasi yang kami dapatkan dari KTT Board of Peace tersebut menghasilkan adanya 5 sektor pembagian penugasan ISF, di mana nantinya ada 5 wilayah yang nantinya akan diisi oleh pasukan ISF dari mulai wilayah Rafah, Khan Yunis, Deir al-Balah, Gaza City, dan juga Gaza Utara. Dan menarik juga terkait ada kontribusi tadi ya, Gracia, Amerika Serikat siap untuk berkontribusi senilai 168 triliun rupiah untuk rekonstruksi Gaza. Baik, terima kasih Teddy atas informasinya. Tentu kami menunggu updatean apakah ada perkembangan terbaru tadi terkait Indonesia, apakah memungkinkan untuk juga membayar iuran atau bagaimana prosesnya, ini yang akan kita tunggu bersama nantinya setelah seluruh rangkaian agenda yang Teddy dan juga tim ikuti selama di Amerika Serikat. Terima kasih sekali lagi Teddy atas informasinya. Selamat bertugas kembali, dan teman-teman, itu tadi wawancara kami bersama dengan jurnalis liputan 6 SCTV yang berkesempatan untuk hadir dalam sidang DKPBB dan juga Board of Peace. Teddy Trissetioberti melaporkan dari Amerika Serikat. Jangan lupa saksikan wawancara kami menarik lainnya hanya di Liputan 6 SCTV. Saya Gracia Ben, sampai jumpa.